Pembelajaran tatap muka secara resmi mulai diberlakukan pada siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP Senin 22 Maret 2021. PTM pun diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Wankada mewajibkan bagi seberatan siswa untuk mengikutinya, kecuali ada izin dari kuitan siswa. Pembelajaran tatap muka atau PTM secara resmi mulai diberlakukan pada siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP Senin 22 Maret 2021. PTM pun diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Wankada mewajibkan bagi seberatan siswa untuk mengikutinya, kecuali ada izin dari kuitan siswa. Prokes kesehatan ini kadang hanya diwajibkan bagi siswa yang mengikuti PTM, tapi bagi yang mengantar siswa pun harus menerapkan anjuran kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ini. Demikian dipedahkan PLH Wali Kota Banjarmasin Dr. Andas Muhyar MAP, Waitakuni Prima TV Jelang tengah hari Kamis 18 Maret 2021. PTM itu kan rencana tanggal 18, tapi karena kemarin dikhawatirkan guru itu kan belum semuanya divaksin, nah sehingga kami minta itu divaksin dulu lah sampai posisi mulai besok divaksin di SMA di tempatnya Pak Toto yang tahu lah. Kemudian setelah semua divaksin, nah baru kita lakukan tatap muka di kurang lebih tanggal 22 kalau tidak salah kemarin. Imbauan Pak seperti apa Pak untuk pelaksanaan PTM sendiri Pak? Pelaksanaan PTM kan tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan ini cuma tidak mewajibkan murid untuk mengikuti, kecuali atas izin orang tua untuk bisa mereka berhadir mengikuti tatap mukanya, dan kami berharap semuanya bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan, termasuk gurunya. Jadi bukan hanya murid tapi guru juga, kemudian yang mengantar juga harus semua mengikuti protokol kesehatan secara maksimal. Pak, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahaliriadi SHMH mengaku sangat mendukung adanya sekolah tatap muka ini lantaran sudah ada komitmen dari Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk melaksanakan pengawasan pada protokol kesehatan. Selama ini beralasan sekolah itu tidak buka karena masa pandemi atau COVID. Pertanyaannya sampai kapan COVID ini berakhir? Nggak ada yang bisa jawab kan? Kalau membuka sekolah menunggu COVID ini berakhir, itu tidak mungkin. Kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi yang lain, misalnya apa? Tumbuh kembang anak, psikologi anak. Anak dikasih orang tuanya handphone Android, belajar online cuma 3 jam. Sisa jamnya dipakai oleh anak untuk apa? Kalau dia berselancar di dunia maya, sementara di luar pengawasan orang tuanya, apa yang terjadi? Dia melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Dia membaca yang tidak sepantasnya dia baca. Itu dampak psikologi pada anak, bukan persoalan 1 tahun, 2 tahun, tapi itu masa depan bangsa sebenarnya. Ya, jadi dia melihat sesuatu yang seharusnya dia tidak lihat. Nah, di mana letak orang tua nggak bakalan bisa mengawasi yang sibuk bekerja. Jadi pertimbangan itulah yang kami mengizinkan Dinas Pendidikan buka sekolah. Prinsip dasarnya apa? Masalah COVID itu sudah bisa kita solusinya sudah ketemu. COVID itu disiplin dengan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyatakan pembelajaran tatap muka ini adalah sebagai persiapan ujian sekolah yang akan dilaksanakan tanggal 29 Maret untuk SMP dan 5 April untuk SD. Kami memberikan kebijakan begini, jadi kan masing-masing sekolah beda-beda ya, karena ini kan pemberian izin aja, artinya kalau sekolah itu ada yang masih dalam tanda petik misalnya merasa belum siap, perlu penanganan yang lebih lanjut, ya boleh dia menunda. Yang itu tanggal itu adalah tanggal awal yang diperbolehkan. Gitu. Ya, ada yang mundur kemarin, ada waktu 18, Pak kami nggak 18, silakan nggak apa-apa. Karena kita nggak boleh juga langsung diwajibkan nggak. Ini karena itu kan surat edaran wali kota ini kan baru pada posisi mengizinkan, bukan mewajibkan. Pak, kalau tadi kan negeri, kalau swasta gimana Pak? Kalau swasta sama, mengikuti itu, tadi saya catatkan bahwa sekolah swasta ada yang mereka tetap pakai online karena memang orang tuanya kebalikannya. Di swasta itu ada hanya 72% kata mereka ya, 72% tidak setuju untuk tatap muka. Kalau dia melakukan daring, silakan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Jenal Hakim ST menyatakan sangat mendukung PTM ini dengan catatan persyaratan protokol kesehatannya harus dipenuhi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun berharap kegiatan PTM baik di SD maupun SMP bisa berjalan dengan baik dan seberatan pihak bisa menjaga prokes dalam pembelajaran tatap muka ini, mulai dari guru, siswa, dan izin dari kuitan siswa.
Pada intinya adalah bisa menjaga semua pihak yang terlibat di dalam PTM itu, apakah itu guru, kemudian anak didik, dan yang paling penting adalah juga bisa meyakinkan orang tua untuk bahwa anaknya itu bisa mengikuti PTM di sekolah tanpa ada rasa khawatir. Pak, Komisi 4 memang sudah meyakini sekolah itu siap loh Pak? Makanya itu kan pada intinya adalah kita meminta kepada Dinas Pendidikan bahwa berkenaan dengan SOP-nya itu artinya harus memang betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Sehingga mungkin dengan adanya rentang waktu ini mungkin segala sesuatunya mungkin bisa dipersiapkan dengan lebih baik, sehingga pada pelaksanaannya nanti mudah-mudahan tidak ada kendala yang